Ya, bertemu lagi dengan podcast Bangun Jiwa Kebun Hanuman. Sore ini ditemani dengan es dawet. Tapi kita di Hanuman namanya es Hanuman Dugal. Ini adalah es dawet dan es kopi susu gula aren dan cemilan. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan tamu saya yang istimewa juga, Mas Sunarso. Mas Sunarso ini adalah seorang komposer gamelan. Wah, saya seneng banget nih Mas Sunarso saged rawuh di podcast saya gitu ya. Wah, apa ya? Saya sangat tertarik sekali dengan apa yang dilakukan dan apa yang memang dikembangkan oleh Mas Sunarso, terutama tentang ini ya, gamelan alternatif yang nanti akan kita bahas gamelan alternatifnya karya Mas Sunarso gitu ya. Nah, tapi yang awal-awal nih Mas, saya masih penasaran gitu. Kenapa kok bisa sangat mencintai gamelan itu, Mas? Piye gitu loh Mas, kalau misalnya kalau di wayang itu ada apa Mas Bim? Kalau profil itu apa namanya? Cerita profil itu apa kalau di wayang itu? Banjaran. Nah, ini banjarannya Mas Narso ini awalannya itu apa gitu ya? Itu long story itu. Oh, long story ya. Gak apa-apa Mas, long ya, gak apa-apa Mas. Ini waktu kecil itu saya belum tertarik sama karawitan, belum ya malah belum. Tapi alat musik lain gitu? Belum juga ya. Pengen jadi tentara. Oh iya, benar, cita-cita anak kecil itu ya. Cita-cita pengen jadi tentara. Jadi polisi. Berubah lagi. Akhirnya ya jadi sekarang ini. Ya. Wah, oke. Gimana Mas? Itu waktu kecil saya mengikuti lomba. Ya. Lombanya cukup besar itu Mas. Tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan itu tinggi loh Mas. Kalau buat saya itu tingkat kecamatan itu musuhnya juga banyak loh Mas. Tingkat kecamatan lomba karawitan. SD gitu. Ya SD. Tingkat SD gitu SD. Ya. Nah, itu yang ngajar bapak sendiri waktu itu. Oh gitu. Bapak kebetulan juga penabuh gamelan. Tapi otodidak, beda, maksudnya beda dari orang-orang yang benar-benar menekuni di dunia karawitan. Beliau otodidak, latihan ya lewat audio. Oh gitu. Ya lewat sound system gitu ya, pakai Walkman gitu ya, pakai kaset. Iya kaset. Itu. Ya. Itu dari situ mulai ya sedikit tertarik. Nih tertariknya karena juara itu tadi Mas. Tertarik juara ya karena juara ya. Di tingkat kecamatan itu waktu itu ada upacara di lapangan Karangpandan, ya kan? Diumumkan di situ. Juara satu lomba karawitan tingkat kecamatan Karangpandan dari ini. Wah, seneng banget Mas. Semangat ya. Semangat. Gitu. Terus dari situ jadi seneng gamelan gitu. Belum. Oh, belum juga. Wah, isin daplek jadi. Terus. Belum. Mulai tertarik itu agak sedikit besar. Waktu itu aku ya kelas 3 kalau nggak salah itu. Kan. Itu masih lama kira-kira kelas 6 mungkin ya, kelas 6, kelas 1 SMP lah. Itu mulai sedikit tertarik. Karena bapak nabuh, kadang kan ikut diajak. Daripada nomang apa ya melu gitu kan. Ikut nabuh di tempat orang punya hajat. Ya. Kok ndampingi bapak seperti itu kan. Itu ada anak muda. Anak muda main kendang jaipong. Kendang jaipong. Kok keren banget ini. mulai tertarik, mulai jatuh hati sama kendang jaipong. Ya, kendang jaipong. Setelah itu saya pengen banget, ngebet banget sampai nangis itu Mas, pengen belajar itu. Nah, bapak lar mau gopo kan seperti opo iso kan gitu kan. Iya. Bisa lah kan gitu. Nah, terus piye latihannya kan gitu. Ya bapak ngeles ke. Kalau anak kecil sekarang sukanya lesnya musik modern, ini minta les gamelan gitu ya. Menarik gitu. Ini ya. Akhirnya diajaklah saya ke tempat si mas-mas itu. Beliau namanya Mas Dwi. Saya ingat banget itu. Waktu itu beliau ngendang jaipong, rasaku keren banget. Nah, waktu itu ada lagu namanya Bajeng Loncat. Nah, itu kan gaya Jawa Baratan sebenarnya. Tapi dimainkan di Surakarta. Maksudnya di Seragenan lah, Seragenan ini. Wah, itu dimainkan terus ada intro Daun Pulus. Wah.
tak tok detu tak tok tude tak tok detu tak tok tude wah rasanya keren banget gitu Mas gitu ya. Terlihat atraktif gitu kan. Wah mulai ini akhirnya diajaklah ke tempat beliau les. 1 hari semangat, 2 hari masih semangat, 3 hari semangat, 4 atau 5 kali udah ngelokro nggak mau lagi. Wes iso gara-gara Ya mulai bosen kan. mulai bosen ya. Mulai bosen ya. Namanya kecil kan ya seperti Iya, itu iya, ya. benar, Bosen mulai ini. Terus ya mengeluh juga kok sing diajarke iki terus sih. Iya. Tapi mau komplain kan nggak bisa. nggak berani Nggak juga. berani. Iya. Itu akhirnya jaluk les dhewe bareng turuti wong tuwa gladra bapak seperti itu. Akhirnya udah pulang. Nah, terus biaran jaluk apa kan gitu kan. Aku jaluk tumbasne kendang. Kan belum punya. Iya. Oh, malah kendang ya Mas ya? Iya, saya minta dibelikan kendang dan saya harus ngangsur Mas. Oh gitu. Dibelikan sama bapak tapi diutangi. Ngutangi anaknya. Kendang gede gitu. Iya kendang jaipong itu. Aku minta kendang jaipong ada 3 kan itu. Ya kendang jaipong 3 ya. Ini miring kendang ini terus kulanternya 2 itu. Diutangi Mas oleh bapak Mas ora dikai Mas. Boleh tak belikan tapi nanti kalau kamu bisa ngendang kamu harus mengembalikan uang itu. Oh gitu. Termotivasi lah saya. Ternyata dari situ bapak itu enggak kok bertindak pelit ke anak itu enggak. Ternyata ada hal yang disembunyikan untuk mendidik karakter. Ya. Itu motivasi juga ternyata gitu loh. Itu kamu yang minta, kamu harus bertanggung jawab. Ya, gitu. Ya. Plus jadi ikutan kalau ada acara di hajatan jadi ikut terus dong Mas. Akhirnya ikut. Terus belajar sendiri akhirnya dengan Walkman. Nah, kalau di Walkman musiknya tembang apa Mas? Yang biasa didengerin waktu itu? Waktu kecil itu ya lagu-lagu Jangan Koro ya gitu. Terus lagu-lagu seragenan waktu itu Capek Gunung. Itu akhirnya saya menemukan metode ya yang terpenting itu hafalkan lagunya. Hafalkan lagu. Paling tidak melodinya lah ya. Melodinya dihafalkan, nanti kamu akan bisa ngendangi itu. Oh begitu. Iya. Ngapalin lagu nang ning nongnya itu. Iya, misalnya neno nonina kan gitu kan. Ya. Udah dihafalkan sampai selesai. Nanti akan terekam di memori. Ini akan feel-nya dapat. Oh gitu. Walaupun pegang alat apapun waktu itu kalau udah ini dia udah tahu nada apa gitu. Belum itu. Oh, itu belum. masih ke kendang itu tadi. Masih ke kendang ya. Jadi karena waktu itu saya ini ada pengalaman yang wah, mungkin waktu itu kok saya mau ya melakukan hal itu gitu loh. Saya tulis Mas kendangannya itu. Gitu. Tulis dari awal sampai akhir 1 buku. Lah lagu terus berjalan, tangan 2 main lah terus bukanya gimana? Iya. Kan nggak bisa. Bener. Akhirnya ya itu. Dan ketukan kan mesti kendang itu. Iya. Akhirnya lagunya ya dihafalkan, kuncinya itu. Hafalkan dulu lagunya. Oke. Setelah itu cari kuncinya. Nah, itu. Terus ternyata ada formulanya, semisal kayak lagu model langgam terus atau lagu apa ya? Yang seragenan, gaya seragenan itu tadi. Misalnya Capek Gunung itu baris pertama misalnya anggaplah ada 4 baris ya. Ini baris pertama sama baris kedua itu akan sama. Oh. Melodinya sama. Oh gitu. Tapi baris yang kedua itu selehnya itu beda. Oh gitu ya. Terus nanti yang ketiga itu refnya. Refnya bisa beda. Ya refnya kan beda. Ya. Melodinya beda. Terus keempat ini akan mengambil yang kedua ini. Oh gitu. Itu yang standar seperti itu. Model langgam hampir semua seperti itu. Dan itu diketahui pada waktu waktu masih itu belajar sendiri itu. Gitu. Karena menulis, ternyata menulis itu wah kita bisa memahami banyak hal di situ. Oh gitu. Iya. Jadi mendengarkan terus ditulis terus jadi ngerti ininya ya, stylenya ya, gaya-gayanya ya. Oh. Jadi waktu itu saya belum mengenal simbol. Belum simbol. Jadi di karawitan itu ternyata ada simbol-simbol yang perlu kita hafalkan. Sama seperti lagu-lagu apa? Kayak lagu-lagu modern nggak Mas? Kalau nada-nadanya?
Kalau ini lebih ke kendang dulu ya. Nggih. Kalau kendang simbol itu semisal kalau tak suara tak, Ya. di situ tulisannya hanya T. Tapi saya kan belum tahu waktu itu di sekolah kan. Iya. Jadi tak ya saya tulis TAK makanya satu buku habis. Oh gitu. Kalau tung ya kan tulisnya THUNG. Wantah banget kan. Ya. Polos banget. Harusnya cuma P. Oh, Sedikit. Kalau da ya. DHA saya nulisnya. Itu cuma B. Tak tungda udah. Saya nulis TAK DHUNG. Tak tungda. Jadi nulisnya sama dengan bentuknya ya. Itu bunyinya ya. Belum mengenal simbol waktu itu. Iya. Terus mengenalnya kapan itu Mas setelah itu? Mengenalnya waktu melanjutkan sekolah di SMK Negeri 8. Negeri 8 Surakarta. Oh, ambil jurusan Karawitan. Oh, ada karawitan juga ya. Dari situ lebih memahami lagi, lebih mendalam tentang tembang karawitan ya, bentuk-bentuk stylenya ya. Nah, kalau di karawitan itu ada berapa banyak kan ada karawitan gaya. Tadi kan Mas bilang ada gaya Sragenan ya. Ada mungkin di Jogja, saya juga ada tahu gaya Jogja, gaya mana itu stylenya seperti apa Mas kalau ini? Karawitan itu kan ada banyak Mas. Ada karawitan gaya Surakarta. Ya. Surakarta sendiri itu ada Kasunanan dari Keraton Kasunanan. Ada yang dari Mangkunegaran. Ya. Terus di Jogja ada sendiri juga kan gaya Surakarta, gaya Jogja, gaya Surakarta. Ya. Gaya Jawa Timuran ada. Iya. Gaya Bali ada. Iya. Karawitan Minang ada. Banyuwangi ada. Kayak Jawa Timur sendiri ada banyak juga gaya Malangan, Surabayaan dan sebagainya. Itu nggak berpengaruh dengan bahan gamelan ya Mas? Gaya itu? Tidak ya. Kita harus ketahui dulu apa bedanya gamelan sama karawitan. Nah itu tuh mungkin Bolo Hanuman yang belum tahu nih, kita akan perjelas lagi nih. Opo pas bedone gamelan karo karawitan nih Mas? Kalau kita berbicara soal gaya pastinya soal musik lah ya. Ya kan? Musiknya karawitan gaya Sragen. Gaya Solo, gaya Jogja, Bali dan lain sebagainya. Kalau gamelan itu alatnya atau instrumennya. Itu bedanya. Jadi karawitan itu musiknya, nadanya ya. Musik ya. Musik. Jadi musik yang sudah jadi dan bisa kita dengarkan, itu adalah karawitan. Karawitan ya. Kalau gamelan ya alatnya gitu. Alatnya. Walaupun itu dari tembaga, dari perunggu, dari apa ya itu alat itu ya. Itu alat musik. Alat musik alat ya. musik. Oke. Media untuk membuat musik. Nah, setelah Mas Narso mengetahui tentang apa itu karawitan, pastinya dikembangkan lagi ya. Waktu itu kan juga basicnya dari isi Surakarta ya. Nah, dikembangkan seperti apa Mas? Kan jadi pasti naik tingkat ya pengetahuannya tentang karawitan ini. Apa Mas yang ditemukan pada waktu jadi kalau S1 itu kan ahli jadinya ya. Kalau udah ahli itu Mas. Enggak juga sih. Itu ceritanya konyol juga kalau menurut saya Mas. Oh gitu. Jadi waktu SMKI kendang jaipong itu tadi udah saya lupakan. Saya lebih tertarik dengan apa yang berbeda-tradisi lama lah. Tradisi gaya Surakarta. Ya. Saya untuk mempelajari itu lebih dalam lagi. Saya menemukan kenikmatan di situ. Akhirnya ya udah terus-menerus belajar itu. Belajar karawitan gaya Surakarta. Saya ikut latihan di kampung-kampung di Solo. Itu lama juga di situ. Itu sampai ya nggak pulang dan sebagainya. Terus pagi jam 6 itu udah masuk ke sekolahan, buka gerbang itu sering. Nah, masuk ke isi Surakarta kan. Singkat cerita masuk ke isi. Nah, di isi saya malah sukanya sama Jimbe. Nah, ini
Ini gimana nih? Padahal ini kan jadi kayak apa ya? Ini jauh banget ini loh. Gamelan ya sama-sama perkusi sih memang sih. Tapi ya kok malah jimbe kenapa Mas? Ya mungkin karena waktu muda kali ya. Jadi lihat teman-teman jurusan etno biasanya. Ya etno musik ya. Musikologi itu pada main jimbe semua. Saya malah tertarik sama jimbe. Jurusan saya karawitan Mas. Itu terus ya. Ya banyak teman-teman yang cah nyeleweng gitu. Ya iya. Nyeleweng piye sih kan gitu kan. Ini jurusannya karawitan, sinaune jimbe. Wah itu aduh itu jauh ya. Sangat jauh. Apa yang didapat dari situ Mas? Yang saya dapat dari itu adalah strategi. Ya. Strategi apa? Market nih Mas. Berbahaya ini itu. Jadi gini, saya berpikirnya saya ini bukan siapa-siapa. Saya datang dari dusun yang terpencil ya, jauh dari kota. Saya nggak ada koneksi apapun di kota. Siapa yang mau mengenal Narso gitu kan? Gimana caranya saya mengenalkan diri pada orang lain? Dari situ akhirnya mulanya saya nggak berpikir itu, tapi setelah berjalan itu ternyata saya melakukan ini ada dampak positifnya ya. Positifnya gini Mas, kalau waktu itu saya hanya fokus pada satu nun sewu di karawitan saja, ora payu Mas, sik luwih pinter kok aku akeh. Siapa sih yang ngejam aku? Iya. Gak ada yang mau ngejam Mas. Belum isi Surakarta, belum isi Solo, belum isi Bali, belum banyak ya. Banyak anak dalang di situ. Anak dalang. Putu-putu nih maestro. Putu-putu maestro Pak. Ya kayak Mas Bima ini. Iya. Nah, Putu maestro. Iya kan? Iya. Jadi itu tidak saya sadari sebenarnya. Iya. Tapi dari situ saya akhirnya paham dengan pasar. Setiap orang itu punya pasar masing-masing. Ya. Mungkin saya nggak laku di seni tradisi bener saat itu di mungkin ngiringi wayang lah, kelendengan yang benar-benar ini banget nggak laku. Karena saya sendiri memang non sewu waktu itu juga nggak percaya diri Mas, nggak percaya diri karena teman-teman ini udah kemampuannya luar biasa di atas saya. Gitu. Iya. Teman-teman seangkatan ini. Teman-teman seangkatan bahkan adik tingkat itu keren-keren Mas. Udah mulai mengiringi dalang-dalang tenar gitu ya Mas. Iya. Oh. Saya siapa sih ngejak Mas? Tapi pernah Mas ini main gamelan di pas dalang siapa gitu? Pernah punya pengalaman? Saya itu satu kali. Wah ini. Itu satu kali ya. Kali. Nah, terus Mas Narso strategi apa yang diambil waktu itu Mas? Dari saya bermain jimbe, saya bisa berbicara banyak tentang karawitan. Gitu. Dengan komunitas jimbe. Oh. Gitu. Lalu ada penemuan apa Mas di waktu menekuni jimbe ini? Ada mungkin ternyata misalkan di gamelan kayak gini aku mau campurin dengan jimbe yang dari dari luar misalnya begitu, atau apa Mas yang ditemukan pada waktu itu? Akhirnya semakin banyak yang kita makan, itu akan menambah vocabulary kita untuk menciptakan sebuah musik baru. Musik apa Mas yang dihasilkan waktu itu? Ya waktu itu ya hanya membuat semacam iring-iringan, membuat iringan tari kecil-kecilan, seperti itu aja sih. Terus ketika ada mata kuliah komposisi di ISI Solo, akhirnya memunculkan warna musik yang berbeda pada umumnya. Gitu. Karena kalau berangkat dari karawitan kan seperti itu. Tapi kalau kita mencoba keluar dari karawitan, itu akan ada suasana yang baru di situ. Iya. Seperti misalkan diajari masak nasi goreng gitu ya, kan ya bisa dieksplorasi dengan apa gitu ya. Kasih topping apa, telur opo gitu ya.
Oke. Mas, ini balik lagi yang tadi ya ke tentang strategi berkesenian tadi ya Mas ya. Sebenarnya strateginya itu apa lagi Mas selain yang tadi Mas Mas Narso ungkapkan ya, walaupun Mas Narso kan dari karawitan terus menekuni jimbe ya tadi ya, biar bisa membuka peluang-peluang baru gitu nggih dalam berkesenian. Selain itu apa Mas? Pasar. Ya. Kita harus pandai-pandai melihat pasar. Ya. Jadi kita mau menciptakan karya itu menyesuaikan pasar. Misal, gak mungkin kan kalau saya main jimbe di acara non sewu orang meninggal. Iya. Kecuali yang meninggal pemain jimbe gitu ya. Iya, karena di Afrika itu gini, orang yang meninggal itu justru malah diiringi jimbe dengan musik-musik yang bahagia. Ya itu sejarah memang seperti itu. Tradisinya memang seperti itu. Karena menurut beliau-beliaunya orang-orang Afrika yang saya temui juga itu, kalau orang sudah meninggal itu malah tatarannya itu udah di atas orang yang masih hidup. Jadi malah diulapkan dengan penuh kebahagiaan. Kalau di sini kan enggak. Kan di sini ditangisi ya Mas. Iya. Kan gitu kan. Jadi kita harus bisa menentukan kita mau membuat karya atau menentukan pasar dulu. Ya. Misal saya mau mau membuat sebuah minuman. Minuman ini saya buat dulu baru saya jual. Baru saya mencari pasarnya. Ataukah saya lihat pasarnya baru saya membuat sebuah minuman. Harus bisa melihat itu di sebuah kesenian. Menurut saya juga hampir sama seperti itu. Jadi kalau saya mempelajari jimbe juga itu karena ketika saya bertemu dengan teman-teman komunitas jimbe di dunia, saya bisa berbicara banyak dengan gamelan. Otomatis akan saya terlihat mempunyai sesuatu gitu. Iya. Jadi bukan multidisiplin tetap karena disiplinnya ini, tapi multi alat ya. Jadi alat musik itu bisa jadikan kita sebagai sarana komunikasi. Iya, benar. Ya. Gitu. Jadi ketika saya bertemu dengan teman-teman jimbe, saya ngomongin, kalau karawitan seperti ini, budaya karawitan Jawa itu seperti ini. Nah, kalau kamu tentang jimbe West African drumming misalnya, itu seperti apa sih? Akhirnya ada timbul obrolan yang menarik di situ. Secara tidak langsung saya juga mengenalkan budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa. Salah satu budaya Jawa yaitu gamelan atau karawitan itu tadi kan gitu. Dari situ teman-teman sana juga akan tertarik kan dengan karawitan Jawa itu apa sih? Itu. Nah,